Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Masjid Channel. Pada kesempatan ini akan menjelaskan Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus merupakan peninggalan Sunan Kudus pada saat pembangunan dinamai dengan Masjid Al-Aqsa. Karena batu pertama bangunan masjid tersebut didatangkan dari Yerusalem. Menara tersebut dibangun atas prakarsa Syekh Ja'far Shadiq pada sekitar abad ke-16. Hal ini dibuktikan dengan adanya cendera sengklala yang berada di tiang menara yang berbunyi gapura rusak kewaingan jagat. Menurut Setijepto Wirjo Soefarto sebagaimana dikutip, menara ini tersebut dibangun pada tahun Jawa 1669 atau 1680 Masehi. Secara eksaktual bentuk Menara Kudus lebih mirip dengan bangunan Candi Hindu Buddha. Jadi bangunan klasik terbuat dari batu bata yang konon disusun tanpa menggunakan pekat setinggi 18 meter, mengisyaratkan adanya proses kulturasi budaya Hindu Jawa Islam yang pernah terjadi ketika penyebaran agama Islam oleh Sunan Kudus di wilayah Kudus. Di bangunan menara terdiri tiga bagian pokok, yaitu kaki dan badan puncak bangunan. Jadi kaki badan diukir sebagaimana motif tradisi Jawa Hindu, dan bagian puncak bangunan mustaka yang berupa atap tajung yang ditopang oleh 4 batang sakoguru. Jadi di sekeliling bangunan dihias dengan piring-piring biru dengan lukisan masjid, manusia dengan unta dan pohon kurma berjumlah 20 dan 12 piring buah berwarna merah putih dengan lukisan bunga sebagai hiasan. Jadi ketika agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Cina, Gujarat, dan Persia di Indonesia, penduduk Indonesia terutama Jawa bukan masyarakat tanpa keyakinan dan budaya. Masyarakat Nusantara telah memiliki budaya dan tradisi, yaitu budaya Hindu Buddha yang telah mengalami proses akulturasi dengan budaya asli Jawa. Di agama-agama yang datang ke Jawa akan mengalami Jawanisasi, sehingga ajaran-ajaran dari agama baru tersebut digabungkan dengan ajaran yang saat itu sedang berlaku. Dari proses pertemuan itulah muncullah budaya dan tradisi baru, biasa disebut dengan akulturasi. Di Sunan Kudus yang menjadi bagian dari 9 wali yang terkenal di Pulau Jawa merupakan penyebar Islam yang berasal dari Yerusalem. Sunan Kudus menyebarkan agama di wilayah saat ini dinamakan Kota Kudus, tidak serta merta menghapus budaya lokal yang telah berkembang dan mendarah daging di lingkungan masyarakat setempat. Banyak hal yang dilakukan oleh Sunan Kudus sebagai saat menarik perhatian masyarakat Kudus saat mayoritas pemeluk agama Hindu. Di antara adalah larangan menyembelih sapi sebagai hewan yang dikeramatkan oleh pemeluk agama Hindu. Yang paling urgen dari aspek seni bangunan adalah arsitektur masjid dan Menara Kudus yang serat akan budaya Hindu. Ini terdapat silang pendapat antara arkeolog dan sejarawan yang mengatakan bahwa kemungkinan Menara Kudus adalah candi Hindu yang kemudian dirawat dan dilestarikan oleh Sunan Kudus. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Sutipto Wirjo Soefarto bahwa jika Menara Kudus itu bekas candi, pasti di tengah badan. Menara Kudus dengan demikian merupakan wujud dakwah akulturatif yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Nusantara, terutama Sunan Kudus. Dari segi seni bangunan, hal tersebut menunjukkan betapa besar kebijaksanaan serta toleransi antar agama yang ditanamkan oleh para wali. Narasi Masjid Menara Kudus memberikan pelajaran penting sekaligus bukti bahwa proses influensiasi tanah Jawa bukanlah dengan jalan kekerasan, namun justru keberlembatan yang ditawarkan dampaknya. Sekian, terima kasih. Silahkan kalau ada masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.